Boleh saya menghidupkan musik? Apakah ada radio di zaman Nabi? Tidak ada Pak Ustaz. Haram. Bid'ah. Tak boleh. Boleh saya menghidupkan AC Pak Ustaz? Cuacanya panas di sini nih. Apakah ada AC di zaman Nabi? Tidak ada Pak Ustaz. Bid'ah. Haram. Matikan AC-nya. Kita itu menganggap apa-apa haram, apa-apa salah, apa-apa kafir gitu. Nah itu yang menyebabkan kita ini berpecah gitu. Kita mulai dari yang kecil, dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan feed, jangan lagi masuk ke majelis-majelis taklim kita. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribo. Selamat datang di channel kita, yaitu channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Semoga baik-baik saja dan kiranya Tuhan memberkati saudara selalu. Saudara-saudara, video kali ini saya mau membagikan kepada kita video cuplikan. Sekalian juga mau membagikan video yaitu ilustrasi, yaitu tentang yang mana kita sering mendengar kata mengharam-haramkan ataupun mengkafir-kafirkan. Dan bagaimana tanggapan daripada Mahmud MD tentang hal tersebut. Mari kita simak dulu video berikut ini. Boleh saya menghidupkan musik? Apakah ada radio di zaman Nabi? Tidak ada Pak Ustaz. Haram. Bid'ah. Tak boleh. Boleh saya menghidupkan AC Pak Ustaz? Cuacanya panas di sini nih. Apakah ada AC di zaman Nabi? Tidak ada Pak Ustaz. Bid'ah. Haram. Matikan AC-nya. Ustaz, boleh saya ngangkat HP? Dasar sesat. HP itu buatan orang kafir. Bid'ah. Haram. Nah, saya mau nanya nih Pak Ustaz. Ada taksi online di zaman Nabi ya? Tidak ada. Oh, tidak ada ya Ustaz? Turun. Tidak ada taksi di zaman Nabi kan? Turun. Kau dah onto nanti kau. Kita mulai dari yang kecil, dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan feed, jangan lagi masuk ke majelis-majelis taklim kita. Karena pembeli terbesar produk mereka adalah majelis taklim kita. Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita. Kenapa minuman kafir masuk mengambil untung? Kita itu menganggap apa-apa haram, apa-apa salah, apa-apa kafir gitu. Nah itu yang menyebabkan kita ini berpecah gitu. Dibilang, Anda pakai baju gongsi fatwa gitu lah. Anda pakai baju apa? Saya bilang, Anda suka pakai baju koko. Koko itu bajunya Cina, bukan bajunya orang Islam, baju Arab. Kalau yang Anda pakai itu baju yang pakai gitu, itu Abu Jahal juga pakai begitu. Musuhnya Nabi itu saya bilang, ya marilah pakai baju biasa-biasa aja gitu. Yang penting nutup aurat saja biasa. Kita kaum beragama juga jangan terlalu ekstrim. Fanatik penting. Fanatik itu kan modal untuk beragama dengan baik. Tetapi ekstrim kemudian radikal itu yang tidak boleh. Gini, maksudnya begini. Pertama, mari kita menyadari agama apapun bahwa perbedaan itu ciptaan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu siapa yang tidak setuju perbedaan dia melawan Tuhan. Kalau dalam Al-Quran tuh jelas tuh banyak sekali ayat misalnya walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau itu manusia ini sama. Tapi kata Allah, saya sendiri yang menciptakan kamu berbeda agar maju bersama. Bukan mau bertengkar. Nah selama ini kan perbedaan ini sering sekali dijadikan alat untuk berpecah belah. Lalu yang kedua, kalau saya sebagai orang Islam, Allah itu sungguh sangat toleran deh. Misalnya begini, Allah itu kalau berkata kepada orang yang sudah beriman menyebut dirinya Allah. Tapi kalau berkata kepada manusia yang belum tentu beriman menyebut dirinya Tuhan. Misalnya begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Tapi ketika dia bicara kepada manusia yang belum tentu Tuhannya itu bernama Allah, dia ya ayyuhan nasut taqu rabbakum. Hai orang yang beriman, sembahlah Tuhanmu, bukan Allah. Kenapa? Allah itu toleran. Kamu tidak nyebut saya Allah, tidak apa-apa, itu urusanmu. Gitu. Kenapa kita memaksa-maksakan orang harus sama dengan kita? Ya ayuhan nasu budu rabbakum, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Toh kalau kita kembali ke keyakinan kita, tuh agama itu kan sumbernya satu saja. Toh saya juga, kata Allah, itu kan saya juga pada akhirnya. Mengapa kita yang mau ribut-ribut?
di antara kita. Ini yang harus disadarkan kepada orang yang terlalu ekstrim, selalu menyalahkan. Ketika saya share kemarin tuh di Twitter tentang orang yang sa'i itu, yang nyebut-nyebut apa Pancasila satu ketuhanan yang sambil sa'i itu, saya share begini di Twitter. Wah, saya pagi-pagi melihat ini tertawa ngakak. Lalu tiba-tiba ada juga di antara tanggapan ikut ketawa, ada satu katanya, inilah kalau orang tidak beriman katanya. Ada orang menghina Allah, ditertawai katanya, bukan dicari siapa orangnya katanya. Lah Allah saja ngajak atau menciptakan kita juga suka ketawa ke orang, ini malah orang ketawa. Apa salahnya mengetahui orang sa'i dengan cara lucu begitu coba? Mau cari ya bukan urusan saya mencari, cari sendiri aja. Itu tidak melanggar hukum kok mau dicari. Orang begitu coba melanggar apa? Orang bilang Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa itu di sa'i atau di depan Ka'bah, tidak ada larangan hukumnya. Fikih pun tidak salah. Orang haji itu kan bukan ibadah fisik gitu. Saya saja sering bawa ini loh. Kalau sa'i itu bawa tip, dengarkan lagu-lagu, senang, tidak apa-apa. Sa'i itu boleh aja kok. Fisik, bacaannya boleh baca apa saja. Yang penting tidak memaki-maki aja, gitu. Nah yang ketiga, begini loh, tidak boleh kita itu menganggap apa-apa haram, apa-apa salah, apa-apa kafir gitu. Nah itu yang menyebabkan kita ini berpecah, gitu. Ya biarin aja lah. Mau salah mau enggak kan urusan dia. Kalau lalu mengkafir-kafirkan, bilang sedikit bid'ah katanya. Saya kemarin Bang Karni saya pakai baju koko Imlek. Saya bilang kongsi facai, saya bilang selamat tahun baru apa Imlek 2569. Banyak juga yang marah ternyata. Ini katanya sudah murtad. Mana pula murtad mengucapkan selamat tahun baru Imlek? Tahun baru Imlek itu sudah 2569 tahun ditemukan di Cina. Tahun hijrah itu kan baru 1438 atau 39 baru. Tahun Masehi baru 2018. Itu bukan upacara keagamaan di Imlek itu. Maka saya katakan ke Kemenaknya juga, ketua departemen agamanya, kepala departemen agamanya, yuk kita pakai baju ini, bilang begini. Menurut Anda haram enggak? Enggak Pak, kalau Bapak ikut saya ikut. Ya ikut ayo, saya ikut ya bilang. Gongsi Facoi dia bilang gitu. Nah, yang terakhir begini. Jangan juga suka bicara bid'ah gitu. Allah itu sebenarnya kan maha bid'ah. Iya. Bid'ah dalam arti sangat kreatif. Gitu. Kita juga kreatif hidup. Dia bilang, Anda pakai baju gongsi facai gitu. Lah Anda pakai baju apa? Saya bilang, Anda suka pakai baju koko. Koko itu bajunya Cina, bukan bajunya orang Islam, baju Arab. Kalau yang Anda pakai itu baju yang pakai gitu, itu Abu Jahal juga pakai begitu. Musuhnya Nabi itu saya bilang. Ya marilah pakai baju biasa-biasa aja gitu. Yang penting nutup aurat saja biasa. Nggak usah terlalu ekstrim, terlalu pemarah. Kita ini hidup bersama, sama-sama ingin baik, sama-sama ingin menyembah kepada Tuhannya dengan baik dan melaksanakan ajaran Tuhannya dengan baik gitu aja. Jangan saling mengganggu. Karena apa? Karena agama itu sebenarnya adalah pembawa damai. Oke teman-teman, itulah video cuplikan tadi bahwasanya Mahmud FD mengatakan bahwasanya agama itu adalah pembawa damai, ya. Walaupun kita berbeda, tapi janganlah perbedaan itu membuat kita saling bertengkar satu sama lain. Tetapi jadikanlah perbedaan itu supaya kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Beliau mengatakan tadi bahwa Tuhan itu adalah kreatif, ya. Tuhan itu tidak membeda-bedakan, ya. Bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi kepada manusia, ya, walaupun beda agama, tapi supaya jangan perbedaan itu, ya, merusak, ya, ataupun menjadikan itu suatu pertengkaran. Tapi biarlah suatu perbedaan itu adalah membuat kita supaya bersatu membangun bangsa kita Indonesia ini, ya. Jangan saudara-saudara sedikit-sedikit haram, ya. Jangan sedikit-sedikit ini punya kafir, akhirnya blunder sendiri, saudaraku, ya. Seperti kalau kita lihat tadi, seperti video ilustrasi tadi yang saya kirim, ya. Sedikit-sedikit, oh jangan HP itu buatan kafir, oh jangan taksi itu buatan kafir, akhirnya blunder sendiri, saudaraku, ya, sehingga dia dikeluarkan. Nah ini juga saat ini hal yang sama terjadi. Kita katakan itu ciptaan kafir, jangan gunakan. Nah sementara seperti HP, Facebook, YouTube,
sosial media, ya, mobil, kendaraan yang kita pakai itu buatan kafir. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit ini buatan kafir. Haramkan aqua, haramkan pit. Jangan, saudaraku. Jangan biarkan orang kafir berkembang di negara ini. Nah, inilah yang tidak boleh. Pengajaran ekstrim yang seperti ini. Ya, saya percaya tidak semua mereka melakukan seperti itu. Tetapi ada suatu pengajaran tertentu ya, seperti Pak Mahmud tadi mengatakan, fanatik itu bagus karena itu modal bagi kita untuk beragama. Tapi yang tidak boleh itu adalah radikal dan ekstrim. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak bisa kita lakukan di negara kita, bangsa Indonesia ini. Ya, video ini dikirim ya kepada kita. Saya bagikan supaya kita ini mulailah berpikir cerdik. Ya, supaya kita ini sehat ya dalam beragama ini. Jadi agama itu bukan untuk menghancurkan. Agama ini bukan untuk saling menyerang satu sama lain. Tetapi agama ini adalah pembawa damai supaya terjadi kedamaian. Ya. Agama ini, saudaraku, untuk mempersatukan. Agama ini untuk memperbaiki yang tidak baik menjadi baik. Itu agama. Bukan malah jadi hancur, mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan. Ini tidak boleh. Ya. Jadi marilah kita mulai berpikir sehat. Mari kita mulai berpikir secara cerdik, ya, sehingga kita boleh tahu mana yang baik, ya, mana yang tidak baik. Kita harus paham dan harus kita tahu. Apakah kalau aku mau kafir-kafirkan orang ini bagus? Apakah kalau aku mengharamkan ini bagus? Nah, ini perlu kita nilai. Karena itu akan menimbulkan suatu perbantahan, menimbulkan suatu pertengkaran, perkelahian, ya. Tetapi mari kita jadikan perbedaan ini ya adalah suatu cara untuk membangun bangsa ini. Walau kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua. Kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk membangun bangsa ini, di mana kita tahu ya, di negara bangsa Indonesia ini bukan hanya ada agama Muslim, Kristen, tetapi di seluruh bangsa ini banyak agama-agama, ya, banyak suku, banyak ras. Jadi diperlukan kesehatan supaya bangsa ini maju. Ya, kalau terus nanti kita mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan, ya ada bertengkar. Saya rasa Tuhan tidak menghendaki pertengkaran. Saya rasa Tuhan tidak menghendaki perkelahian. Ya, saya rasa ya Tuhan itu menghendaki persatuan. Tuhan itu menghendaki saling mengasihi satu sama lain. Itu pasti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, itu ajaran yang benar. Dan itu ajaran yang baik. Jadi saya sangat setuju tentang apa yang dikatakan oleh Mahmud MD ini tadi ya, bahwa agama itu ada untuk mempersatukan. Agama itu ada untuk membawa damai. Jadi apapun agama kita, mari jadikan agama itu untuk membawa damai bagi orang. Bukan perkelahian, bukan pertengkaran, ya, bukan perpecahan, tetapi jadikan agama untuk menjadi persatuan, membawa damai sehingga bangsa ini dipenuhi oleh damai. Kitalah yang menciptakan damai itu, ya, dari sisi kita. Jadi saya percaya alangkah indahnya kalau bangsa kita ini damai, tidak ada saling menyerang antar agama yang satu dengan agama yang lain, antar suku yang satu dengan suku yang lain, antar ras yang satu dengan ras yang lain. Alangkah indahnya. Bagaimana caranya supaya tercipta kedamaian itu? Ya kitalah yang mengerjakannya. Ya, itu sebabnya mari mulailah sehat dalam berpikir. Puji Tuhan, saya percaya lewat video cuplikan ini bisa menyehatkan kita ya teman-teman ya. Kalau saudara suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you. Shalom.